Puji nama Tuhan, Shalom to BN. Sekali lagi Shalom to BN. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini. Mari lambaikan tanganmu saudara. Oleh sebab itu hari ini mari saya undang kita untuk semua bangkit berdiri. Kita mohon berdoa sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami ya Bapa. Mari hari ini Tuhan kami undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Penuhi setiap tempat ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga kami boleh memberikan semuanya yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Come on to PM. Kita mau tepuk tangan bersama-sama. Let's go. Haleluya. Come on. Mari katakan bersama-sama. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Tak akan tergantikan. Yesusku luar biasa. Come on. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Come on. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Come on to be jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Come on, PM. Angkat tanganmu saudara, selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, come on, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau yang mau ikut Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Yes. Biar ini menjadi janji iman kami, amin. Let's go. Katakan, ku mau selalu ikut Yesus. Kami mau selalu ikut Engkau Tuhan, selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut. Sekali lagi ya, come on, katakan ku mau selalu. Amin. Selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin.
saksi iman melalui pujian. Katakan dengan iman saudara, come on. Ku kan menyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang kukasih. Ku kan melayani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan. Katakan menjadi saksi iman, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang kukasih. Kau ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Ya segala yang bernafas memuji Engkau, menyembah Engkau Yesus, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Nyatakan dengan iman ini saudara. Come on, just say it with me. Ini Mazmurku, pujian bagimu, persembahan hatiku. Ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu Yesus yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus. Katakan, come on. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Oke, shalom to PM. Yang masih bersemangat memuji Tuhan, boleh katakan wuh. Puji Tuhan. Happy Sunday teman-teman semuanya. Aku mau menyapa teman-teman baik yang sudah berjemaat di 2PM maupun yang baru pertama kali hadir. Welcome home. Dan sebelum kita duduk mungkin boleh sapa kanan kirinya. Bilang it's blessed to see you. Happy Sunday. Oke. Teman-teman, secara terkhususnya kami mau menyapa untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir?
Ada yang baru pertama kali hadir? Oh, ada di tengah sini. Mungkin kanan kirinya boleh sapa ya. Boleh sapa, welcome home. Dan dari data tim CX juga saya mendapatkan informasi ada 2 teman baru. Ada Kak Dani dan juga Kak Willy. Welcome home sekali lagi. Teman-teman, sekedar informasi, 2PM merupakan ibadah untuk young couples dan juga dewasa muda. Jadi teman-teman yang belum ada tempat ibadah menetap, kami rindu di ibadah-ibadah selanjutnya kita bisa ibadah bareng. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Teman-teman bisa langsung untuk scan QR yang ada di bangku teman-teman, di depan bangku teman-teman, atau scan QR yang ada di layar. Dan sebelum memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus, sebuah berkat Tuhan. Kami semua dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau bersama-sama ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan dari apa yang kami miliki untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan ini bisa menjadi dupa yang harum dan juga bisa menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah siap untuk memberikan persembahan. Terima kasih, amin. Oke. Sambil masuk ke offering, kita akan melihat beberapa pengumuman nih teman-teman. Yang selanjutnya ada pengumuman mengenai Cool. Siapa di sini yang udah join Cool? Suaranya mana? Kayaknya kurang semangat ya. Yang udah join Cool suaranya mana? Oke, puji Tuhan. Teman-teman, Cool itu bukan hanya sekedar komunitas aja. Kalau aku secara pribadi bisa bilang kalau Cool itu merupakan keluarga rohani kita juga. Jadi aku sangat mengencourage teman-teman semuanya yang belum berKool, kita boleh yuk kita sama-sama join Cool, karena bukan hanya kita sekedar datang ke gereja, tapi kita pun juga butuh seminggu sekali atau dalam seminggu berapa kali gitu ya ketemu dengan komunitas yang bisa kita saling sharing, saling mendukung dalam suka maupun duka. Jadi teman-teman, yuk kita join Cool, dan Cool di 2PM ada 12 sekarang. Kita baru aja multiplikasi nih teman-teman, dan soon to be juga kita akan mungkin bermultiplikasi lagi, lebih banyak lagi. Ada offline dan juga ada online, jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung aja nih menanyakan ke tim Usher, CX, atau langsung aja scan QR Code yang ada di depan. Kemudian selanjutnya selain ada Cool, kita juga ada yang namanya volunteer. Jadi harapannya nih teman-teman, selain kita berjemaat di 2PM, tertanam di 2PM, bertumbuh di 2PM, kita juga rindu kita semua bisa melayani bareng-bareng. Tujuannya bukan untuk kepuasan kita pribadi, untuk kemuliaan kita pribadi atau kehormatan dunia, tapi tujuannya adalah melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi teman-teman yang mau ikutan volunteer, ada berbagai macam bidang nih teman-teman. Dari usher, greeter, hospitality, stagehand, multimedia, bahkan creative team, praise and worship, kemudian nursery team, ada banyak banget bidang pelayanan yang bisa teman-teman ambil. Jangan khawatir kalau aku ini belum expert, belum ada pengalaman untuk pelayanan di bidang tersebut. Jangan khawatir teman-teman, bukan skill aja yang kita lihat, bukan berpatok pada skill, tapi yang kita lihat adalah kemauan teman-teman dan juga hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Jadi yuk yang mau join bisa langsung aja scan QR code-nya. Dan sebelum aku mulai ke pengumuman yang selanjutnya, kita mau melihat sedikit cuplikan yang akan ditayangkan oleh tim multimedia. Kita akan ada Presence 2026 dengan tema Go. Udah pada daftar? Udah pada daftar? Ada yang belum daftar? Ada yang belum daftar?
Oke, kalau yang belum daftar nggak apa-apa, bisa nanti aku akan infokan beberapa hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman juga nih untuk Presence 2026 ini. Sebetulnya Presence itu apa sih? Presence itu adalah retret untuk dewasa muda yang setiap tahunnya dari 2PM itu akan mengadakan. Tujuannya biar kita semakin bisa memiliki waktu untuk semakin intim dengan Tuhan, kita bersekutu, berkomunitas juga, kita saling sharing, dan tentunya kita diperlengkapi dengan berbagai macam sharing firman Tuhan juga dari beberapa pembicara-pembicara. Dan ini udah ada terpampang ya pembicara-pembicaranya, ada siapa aja. Dan kita juga akan ada guest worship leader, itu ada Billy Simpson. Jadi teman-teman yuk kita bisa praise and worship dan juga belajar hal baru di Presence ini. Dan teman-teman mungkin yang udah tahu di minggu-minggu sebelumnya ada pengumuman, ada promo kalau ada early bird. Nah, early bird-nya, kabar baiknya adalah cuma sampai hari ini teman-teman. Jam 23.59 akan di-close. Jadi teman-teman yang belum daftar mau dapetin harga early bird senilai 750.000, boleh langsung aja daftar sekarang. Kalau yang masih mau nanya-nanya, tenang, nanti kita akan ada registration booth yang teman-teman bisa datengin. Dan kemudian kalau yang menanyakan ada paketnya apa aja nih? Atau ada berapa sih harganya untuk ikut Presence? Yang pertama itu ada yang namanya paket iGo. iGo ini buat sendiri ya teman-teman, single dengan harga 850.000. Kemudian Go Plus One ini buat couples merit ya teman-teman. Ini di 2.200.000 dan untuk Go Crew ada di 3.800.000, yang mana Go Crew ini teman-teman bisa memilih teman sekamarnya yang berjumlah 4 orang. Jadi teman-teman kalau misalkan mau, aku mau berempat langsung sama teman aku, sama saudara aku, sama keluarga aku, boleh banget, mungkin bisa ambil yang paket Go Crew. Dan ini teman-teman limited slot banget untuk Presence 2026. Jadi teman-teman boleh langsung segera daftar aja. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya-nanya, nanti kita akan menyediakan juga kontak personnya. Dan yang paling wow-nya adalah untuk Presence 2026, teman-teman itu bisa DP dulu teman-teman. Jadi kita akan ada DP, teman-teman bisa ambil DP start from 250.000. Tapi syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman, jadinya nanti bisa langsung dilihat. Kemudian kalau misalkan ditanya, aku nggak bisa cuti, aku nggak ada, cutinya udah habis gitu. Tenang aja, karena kita ada 3 waktu keberangkatan yang semuanya start di after office teman-teman. Jadi ada di jam 5, jam 6 dan juga jam 7. Jadi yang gak perlu cuti bisa langsung untuk daftar dan ikutan sama Presence. Kalau gitu teman-teman yang mau ada pertanyaan bisa langsung ke registration booth, karena hari ini hari terakhir kita ada registration booth-nya, dan juga boleh ramein juga fundraising-nya ya teman-teman. Di depan itu buat jajan-jajan dulu. Oke, selanjutnya ada apa teman-teman? Kalian tahu kita udah berganti bulan ya. Kita udah masuk ke bulan Juli, cepet banget. Berganti bulan, otomatis kita akan ada tema yang akan kita pelajari baru juga nih teman-teman. Kalau bulan lalu kita mempelajari mengenai walk the talk, dan di bulan ini kita akan bertemakan build, yang mana dengan harapan kita bisa terus diperlengkapi nih teman-teman. Saling diperlengkapi secara iman kita, secara pengetahuannya kita akan firman Tuhan, supaya kita bisa semakin berhikmat, berbijaksana, dan banyak hal-hal tuntunan dari Roh Kudus juga nih ketika kita mengemban sebuah tugas atau mungkin pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Dimanapun itu tempatnya, apapun itu role-nya, biar kita semakin diperlengkapi melalui tema di bulan ini. Dan teman-teman, seperti yang diketahui, setiap minggu dari sosmed 2PM, kita akan ada kolom prayer request dan juga praise request. Puji Tuhan, kita bersorak-sorai juga, ada temen nih yang sharing kalau di bulan ini, di masa rapotan ini, anak-anaknya puji Tuhan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga wadah tersebut kita akan berikan
kita akan buka di sosial media 2PM. Teman-teman boleh banget untuk follow sosial medianya 2PM. Ada di 2PM_GBI_PRJ, ada di Instagram dan juga ada di TikTok di 2PM_fam. Jadi bisa langsung aja yang belum follow, follow aja karena akan ada berbagai macam informasi-informasi dan juga update. Jadi teman-teman boleh yuk kita follow. Dan kita akan masuk ke dalam doa, kita akan ada prayer request yang sudah masuk. Kita mau mendoakan teman-teman kita mau bersatu hati. Dan aku undang teman-teman kita boleh bangkit berdiri. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Penyertaan-Mu begitu sempurna ya Bapa. Hari ini ya Tuhan, di waktu ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati ya Bapa. Kami mau mendoakan teman-teman kami Yesus yang sudah menaruh prayer request ini ya Bapa. Kami mau bersatu hati mendoakan mereka untuk teman kami agar dijauhkan dari lingkungan kerja yang toksik ya Tuhan. Kami percaya ketika Engkau menuntunnya ada hikmat, kebijaksanaan dan perlindungan-Mu ya Bapa bagi teman kami ini ya Tuhan. Supaya di lingkungan kerjanya pun kami ini tidak terinfluence hal-hal yang buruk dan justru bisa menjadi dampak bagi mereka Tuhan. Biarlah teman kami ini bisa membawa kabar baik, bisa menjadi terang di dalam lingkungan kerjanya. Dan kami juga secara terkhusus mau berdoa ya Tuhan, supaya teman kami yang akan ikut Presence 2006 ini bisa merasakan lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidupnya, hadiratnya nyata dalam hidupnya ya Bapa. Biarlah Engkau yang menyentuh hatinya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan supaya kakak dari teman kami ini bisa diberikan damai sejahtera dan kekuatan untuk memutus kebiasaan buruk ya Bapa. Kami percaya kakak dari teman kami ini akan dilawat oleh-Mu ya Bapa. Ada Roh Kudus di dalam hatinya ya Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidupnya yang menuntun dia dan memberikan kerinduan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk akan hilang dan digantikan dengan kebiasaan baik yang seturut dan segambar dengan Engkau ya Bapa. Kami juga Tuhan secara terkhusus ya Tuhan mengangkat tangan kami mendoakan ayah dari teman kami agar bisa disembuhkan dari kelainan pada usus pencernaan. Biarlah kesembuhan ya Tuhan terjadi, biarlah tangan-tangan dokter yang akan Engkau pakai untuk bisa memberikan kesembuhan secara total bagi ayah dari teman kami ini ya Bapa. Berikan juga untuk keluarganya kekuatan untuk bisa terus mendampingi ayah teman kami ini ketika masa pemulihannya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman kami yang memiliki pergumulan perihal dengan hutang ya Bapa. Kami percaya Tuhan berkat-Mu akan melimpah bagi teman kami ya Tuhan. Jalan keluar akan diberikan ya Tuhan. Dan juga untuk pergumulan yang mengenai hutang ini ya Tuhan akan Engkau bantu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Berkati setiap kami akan kembali memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara di ibadah kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, aku percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayani bukan hanya karena kita mau, tapi juga Tuhan yang memampukan setiap kita, amin. Untuk itu, jika Tuhan mau memampukan setiap kita, aku percaya bahwa Tuhan juga rindu untuk kita bisa membangun diri kita, untuk lebih bersekutu dengan Dia, untuk datang ke hadirat Tuhan, meminta pertolongan, meminta kekuatan yang daripada Tuhan, amin. Mari sama-sama siang hari ini aku mau ajak kita semua untuk kita membangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari sama-sama kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for You.
Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we'll live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we'll live for you. Oh, we'll live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu indah Engkau Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat suara-Mu, mari puji Dia. Kami mau bangun hidup kami hanya dengan
to sing it, holy, holy. Yes, Lord. Open up my eyes. With your heart and lead me in your love around me. You are holy. You are holy God. You are almighty. There is no other name. There is no other name like you. Betapa besar kasih-Mu, betapa mulia nama-Mu. Kami sembah, kami puji Engkau, sebab tanpa-Mu kami tak dapat lakukan apapun. Kami tak dapat lakukan apapun yang tak pernah kami bayangkan, yang tak pernah kami pikirkan. Engkau yang cukupkan segalanya. Sebab itu kami mau berserah penuh. Kami mau nyatakan iman kami penuh hanya di dalam-Mu. Mama ya nama ya kada baya shiti kada baba 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 ya raja. Sebab Engkau yang maha
Terus rasakan hadirat Tuhan. Kau indah Tuhan. Ya ralabashiki. Thank you Lord. Ya ralabashiki. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Yesus. Setiap kami Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Come on. Rembus Tuhan. Kau hadir di tempat ini. Oh Jesus. Thank you Lord Jesus. Come on my soul. Jamah Tuhan. Kau jamah Tuhan. Oh Jesus. Ralabashiki. Penuhi setiap kami Tuhan. Rapi setiap kami Yesus. Penuhi setiap hidup kami Tuhan. Penuhi kami Yesus. Jesus. Jesus. Come on my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. Come on. Side of those lungs, get up and praise the Lord. Come on my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on my soul, come on my soul. Don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come my soul, Don't you get shy on me, lift up your soul. come on. You've got a lion Inside of those lungs, get up and praise the Lord. Come on, lift your, come on my soul. Come on, my soul. Don't you get shy on me, lift up your soul. Jesus, You've got a lion inside of those lungs. get up and praise the Lord. Come on my soul, come on my soul. Don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, one more time, say, come on my soul, come on my soul. Don't you get shy on
Come on to bear. Say one more time. So I Amen. One more time to bear. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, everything else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Terima kasih Tuhan. Kau baik, kau dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk setiap pimpinan perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Bawa kami terus Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Mengalami Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kehidupan ini Engkau pakai menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang ada. Terima kasih untuk siang hari ini, di mana kami bisa ada di tempat ini, memuji menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan kami juga rindu mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Bapa, kiranya Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini. Kau pakai setiap materi yang disiapkan, Amen. dan biarlah itu bisa menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu. Ambil alih Tuhan, hanya isi hati-Mu yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Yes. teman-teman semuanya. Haleluya. Shalom, thank you all. Luar biasa. Thank you, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Wow. Enjoying the presence of Lord. Nikmatin, ya luar biasa ya. Tuhan baik ya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini pertama-tama mengucapkan terima kasih ya untuk Tuhan Yesus dan juga kepada setiap pemimpin yang dipercaya di tempat ini atas kesempatan yang diberikan. Beberapa hari yang lalu saya ada chat dengan Ko Didi. Tadinya saya membawakan satu topik yang lain, lalu Ko Didi sampaikan bahwa di 2PM ini memang ada beberapa topikal yang sudah disiapkan. Dan kalau memungkinkan bisa ikut topikal yang ada. Nah kebetulan bulan Juni ini kita bicara mengenai building spiritual discipline, correct ya? Bicara mengenai bagaimana kita membangun satu disiplin, sesuatu yang kita lakukan secara rutin yang berhubungan dengan kerohanian kita untuk kita bisa terus bertumbuh, amin. Dan saya percaya semua juga mau bertumbuh, ya. Kita nggak mau di sini cuma datang, 2PM kita datang hanya untuk ibadah di hari Minggu aja. Tapi kita mau terus semakin lama semakin berkenan bagi Tuhan, amin. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara saya ingin bawakan satu topik yang berjudul God's Holy Temple. Ini materi yang memang saya sudah pernah bawakan di ibadah raya. Tapi ini materi ini sungguh menjadi berkat bagi saya karena ini yang menuntun saya kepada apa yang saya lakukan secara rutin. Nah bicara mengenai bait sucinya Tuhan, apa sih yang sebenarnya kita maksud dengan bait sucinya Tuhan? Mungkin kita berpikir bait suci adalah tempat di mana kita datang mencari Tuhan, betul ya? Tapi bagi saya pada saat saya merenungkan bicara mengenai bait suci, menurut saya bait suci itu bicara mengenai kerinduan Tuhan
untuk ada di antara kita, Bapak Ibu. Kenapa saya bisa katakan bahwa bait suci adalah kerinduan Tuhan untuk ada di antara kita? Karena kita tahu bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel, bagaimana Tuhan begitu rindu supaya dia bisa ada di tengah-tengah bangsanya. Saat itu Tuhan minta untuk dibangunkan yang namanya kemah suci. Dulu namanya masih kemah suci, belum bait suci ya, karena mereka masih berjalan. Mereka masih berjalan menuju kepada tanah perjanjian. Dan kita tahu pada saat akhirnya bangsa Israel diberikan satu tempat di mana mereka bisa menetap, dan akhirnya dibangunlah bait suci. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk Tuhan bisa ada di tempat di mana kita ada, Bapak Ibu. Dengan Tuhan semua bicara mengenai relationship, semua bicara mengenai hubungan, Bapak Ibu. Kita baca dulu yuk firman yang pertama di Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, aku akan perhatikan kamu, aku akan menetapkan janjiku kepadamu dan mengembalikan kamu ke tempat ini, kembali ke Yerusalem lagi. Tuhan mau semua bangsanya itu ada di dalam Yerusalem, Bapak Ibu. Dan cara Tuhan bekerja dengan luar biasa, ya. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana satu bangsa yang sudah dibuang 70 tahun, tapi mereka bisa semuanya kembali. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus kita tahu ternyata Tuhan pakai seorang raja yang namanya Raja Kores. Dia bukan bagian dari umat perjanjian, ya, tertulis di Esra 1 ayat 2. Dikatakan begini, pada zaman pertama zaman Kores, ya, raja negara Persia itu, Tuhan menggerakkan hatinya Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan bahwa segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Dan ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Wow, kalau kita pikirkan sungguh luar biasa bagaimana Tuhan bekerja. Dia pakai orang yang bukan bagian dari umat perjanjian, tapi untuk membawa semua umat perjanjian kembali ke Yerusalem. Dan tujuannya hanya satu, Bapak Ibu, yaitu untuk mereka membangun kembali bait sucinya Tuhan. Sekali lagi kenapa? Karena Tuhan rindu ada di tengah-tengah mereka, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Being orang-orang Israel, ya, bangsa Israel, mereka ini kan tegar tengkuk, ya. Dan pada saat mereka mendapat tugas untuk membangun bait suci Tuhan kembali, pada saat mereka bangun, namanya mereka udah tinggalin 70 tahun, berarti pada saat mereka kembali kan mereka juga harus bangun rumahnya mereka kan. Jadi sesudah mereka lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk membangun bait suci, mereka juga bangun rumahnya mereka. Dan apa mau dikata, pada saat rumahnya mereka sudah selesai, mereka mulai lupa untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Tuhan mengirimkan Nabi Hagai. Sebagaimana yang tertulis di Hagai 1 ayat 3-8. Hagai berkata kepada bangsa itu, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan, rumahnya huruf besar ya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta Allah, perhatikan keadaanmu. Tuhan tanya, kalian udah selesai belum pekerjaan yang aku berikan? Coba sekarang perhatikan keadaanmu. Dan apa keadaan mereka, Bapak Ibu? Tertulis di ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi nggak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu nggak sampai panas. Orang bekerja untuk upah, tapi ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya kehidupan mereka nggak maksimal, Bapak Ibu. Tuhan ingatkan, coba perhatiin keadaanmu. Coba perhatikan keadaan kita. Adakah di antara kita yang saat ini keadaannya seperti yang tertulis di ayat 6? Kehidupan kita nggak maksimal. Berkat datang, tapi cuma mampir, lalu pergi lagi. Berkat datang, tapi itu nggak menjadi milik kita yang kita bisa pakai menjadi berkat lagi di luar. Perhatikan keadaan kita.
Lalu di ayat 7 dikatakan begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembali perhatikan keadaanmu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Naik ke gunung, bawa kayu, bangun rumah itu. Sekali lagi R-nya huruf besar Bapak Ibu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ. Itu firman Tuhan. Apa yang kita baru baca ini menyatakan kepada kita betapa pentingnya bait Tuhan itu Bapak Ibu. Bangsa Israel memikirkan rumah-rumahnya mereka melupakan baitnya Tuhan. Dan Tuhan katakan, apakah kamu hidupnya sudah maksimal sekarang? Bagaimana dengan hasil kerjamu? Apakah hasil kerjamu itu hanya menjadi berkatnya numpang lewat? Ataukah itu menjadi hasil kerja yang menjadi berkat, yang bisa engkau pakai untuk menjadi berkat lagi di tempat lain? Bangun bait sucinya Tuhan, selesaikan pekerjaan itu Bapak Ibu. Nah pada saat kita bicara mengenai bait Tuhan, kalau kita baca di sini kita bicara mengenai Perjanjian Lama, bait suci bicara mengenai gedung, tempat di mana Tuhan bersemayam. Tapi pada saat kita bicara mengenai Perjanjian Baru, bait suci itu bicara mengenai apa? Next slide. Slide yang berikut. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Nah hari ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tubuh kita, Tuhan katakan baitnya Roh Kudus. Kita introspeksi, apakah kita sudah bangun bait ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Ataukah kita hanya bangun sekedar dan kita hanya pusing dengan urusan kita, yang pada akhirnya kita pun tidak memiliki kehidupan yang maksimal. Kita introspeksi. Tapi kalau kita tanya, bagaimana caranya kita bisa bangun bait sucinya Roh Kudus? Kita kan nggak bisa, kita tempel batu bata di sini kan nggak bisa. Bagaimana kita membangun tubuh ini menjadi baitnya Roh Kudus? Perenungan yang saya dapat mengenai hal ini Bapak Ibu sungguh mengubahkan saya dan merubah kebiasaan saya. Ada 4 hal yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Udah siap dengar? Siap dengar? Kita semua mau bangun bait Roh Kudus dalam hidup kita kan? Ya, kita setuju bahwa tubuh ini adalah baitnya Roh Kudus. Ada 4 hal Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Kita nggak mungkin bangun bait Roh Kudus dalam bentuk fisik di tubuh kita. Tapi kita akan belajar apa yang menjadi definisi dari bait suci. Bait suci yang pertama is a house of prayer and worship. Betul? Bait suci itulah tempat di mana doa, pujian, dan penyembahan dinaikkan. Introspeksi yang pertama, kalau kita mau bilang tubuhku ini adalah baitnya Roh Kudus, pertanyaan kita yang pertama, sudahkah kita memiliki kebiasaan untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kita nggak bisa bilang bahwa bait tubuh ini adalah baitnya Roh Kudus, tapi kita nggak pernah berdoa Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang tubuh ini adalah baitnya Roh Kudus, tapi kita nggak pernah puji dan sembah Tuhan. Kita nggak punya private time, kita nggak punya waktu pribadi untuk kita puji sembah Tuhan. Kita hanya datang menyembah, memuji Tuhan di rumahnya Tuhan. Tapi kalau kita bicara mengenai bait sucinya Roh Kudus adalah tubuh ini, yuk kita mulai untuk membangun kebiasaan itu. Punya jam doa, punya jam memuji menyembah Tuhan. Disitulah kita baru bangun bait sucinya kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus satu-satunya kali dia tercatat, dia marah di Alkitab adalah pada saat dia datang ke rumah Bapa dan dilihat banyak orang yang berdagang. Dia melihat bagaimana bait suci itu dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan bagi dia. Untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dia marah sampai dia balikan meja Bapak Ibu, itu yang tercatat.
Lalu dia katakan apa? Matius 21 ya 13-14. Dia berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku ini akan disebut sebagai rumah doa. Dan kita lihat apa yang terjadi pada saat rumah itu menjadi rumah doa. Maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah. Dan mereka disembuhkan. Mujizat terjadi. Hari ini kita bertanya, kok Tuhan gak lakukan apa-apa dalam hidupku ya? Kok orang lain bisa Tuhan pimpin, kok aku gak bisa Tuhan pimpin? Pertanyaan pertama, sudahkah tubuh kita ini kita bangun menjadi bait sucinya Tuhan? Sudahkah kita berdoa bagi Tuhan? Mengapa kita berdoa? Banyak alasannya, teman-teman. Kenapa kita harus berdoa? Tapi 3 aja. Yang pertama, kita berdoa membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Firman Tuhan, Filipi 4 ayat 6-7 berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan turun kepada kita semua. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita berdoa? Dengan berdoa kita mengalahkan pencobaan dan memberikan kekuatan. Setiap kita pasti langganan pencobaan kan. Saat-saat ini, waduh pencobaan itu datang bertubi-tubi Bapak Ibu. Tuhan Yesus berapa kali dicobai? Tuhan Yesus berapa kali dicobai? Alkitab mencatat Tuhan Yesus dicobai 3 kali di padang gurun, betul? Tapi saya percaya Tuhan Yesus dicobai lebih daripada 3 kali Bapak Ibu. Kita aja dicobai berulang-ulang kali. Iblis pasti terus berusaha mencobai Tuhan Yesus. Tapi yang besar yang tercatat memang 3 kali. Dan salah satu pencobaan yang perlu kita catat Bapak Ibu sebenarnya itu pada saat selesai dari perjamuan kudus. Selesai perjamuan kudus Tuhan Yesus dia pergi ke Taman Getsemani, dia bawa beberapa muridnya. Untuk apa dia pergi ke Taman Getsemani? Untuk berdoa. Definisi dari pencobaan itu adalah upaya untuk membuat kita keluar dari rancangannya Tuhan. Betul ya? Kita dicobai adalah agar kita keluar dari rancangannya Tuhan. Dan saat itu di Taman Getsemani kita lihat apa yang menjadi doanya Tuhan Yesus. Dia katakan begini, kalau boleh, biarkan cawan ini berlalu. Saat itu dia rasakan tekanan yang begitu besar. Sampai-sampai dia berkata, kalau boleh, biarkan cawan ini berlalu. Tapi lihat apa jadinya saat dia berdoa. Karena pada saat dia katakan itu dia dalam posisi berdoa Bapak Ibu. Karena dia sedang berdoa, dia dikuatkan. Tapi bukan kehendakku yang terjadi Tuhan. Kehendak Bapa yang di surga yang terjadi. Amin. Berdoa menguatkan kita. Pencobaan kita nggak bisa kontrol. Pencobaan akan terus datang. Tapi dengan kita berdoa, kita kuat. Dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus, Matius 26 ayat 40 dan 41. Di taman itu setelah ia kembali kepada murid-muridnya, dia dapatin mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, kamu gak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Salah satu kenapa kita harus punya jam doa Bapak Ibu. Karena pencobaan itu akan datang terus kepada kita. Pencobaan itu lebih dekat daripada yang kita pikirkan Bapak Ibu. Teman dekat kita bisa mencobai kita. Bahkan device yang ada di kantong kita setiap saat itu bisa menjadi pencobaan buat kita. Kita bisa jauh dari Tuhan karena itu. Tapi teruslah kita berdoa dan berjaga-jaga. Supaya kita kuat melawan pencobaan itu. Yang ketiga, Yakobus mengatakan bahwa ya kalau kamu nggak berdoa ya kamu nggak akan peroleh apa-apa. Ya. Jadi doa itu adalah hal yang wajib bagi kita semua. C.S. Lewis berkata begini, I pray so that God can change me. Bukannya kita merubah apa yang menjadi rancangannya Tuhan. Tapi kita berdoa untuk kita mengerti
apa yang sebenarnya Tuhan sedang siapkan buat kita. Amin. Saya sungguh diberkati Bapak Ibu. Gimana sih caranya kita berdoa? Biasanya berdoa gimana? Masuk kamar, kita doa langsung. Saya baca satu artikel, ini udah lama artikelnya, ada satu formulanya dari kata pray. Doa itu kan pray ya, P-R-A-Y. Dan ini adalah rentetan yang kita bisa lakukan dan sampai saat ini pun ini yang saya selalu lakukan Bapak Ibu. Saat saya berdoa yang pertama adalah P, praise Him. Yang pertama adalah untuk kita naikkan pujian penyembahan kita. Doa makan ya, doa makan kita nggak usah puji sembah dulu. Tapi kalau kita doa secara pribadi, praise Him. Yang kedua, repent. Mulai kita akui dosa-dosa kita Bapak Ibu. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan, kita akui di hadapan Tuhan. Baru sesudah itu kita minta Tuhan boleh enggak kalau begini. Dan yang terakhir adalah yield. Yield itu adalah hal yang jarang sekali kita lakukan. Saya pun jarang lakukan. Yield itu, jadi kalau misalnya ada kendaraan dari dua arah, mereka menyatu, namanya yield. Di sini juga begitu. Yield itu adalah bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi jangan sesudah minta, kita nggak kasih waktu untuk Tuhan jawab Bapak Ibu. Sesudah minta, kita berdiam diri, kita izinkan Tuhan bicara. Akan ada rema-rema yang Tuhan berikan. Dan ini yang saya lakukan pada saat saya berdoa. Always start by praising Him. Puji sembah Tuhan. Jangan kita doa pribadi kita kayak doa makan. Doa pribadi kita mulai dengan puji sembah Tuhan. Repent, then ask. Baru yang terakhir kita yield. Hal yang kedua Bapak Ibu, yang pertama, bait sucinya Tuhan is a house of prayer and worship. Hal yang kedua kita harus sadari bahwa bait sucinya Tuhan juga is a house of sacrifice and offering. Bait suci itu adalah tempat di mana ada korban bakaran dan persembahan. Amin. Nggak ngerti ya? Apa yang dimaksud dengan persembahan dan korban bakaran? Kita baca di Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2 Bapak Ibu. Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan dan kita bakar bagi Tuhan? Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata begini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu disebut sebagai ibadahmu yang sejati. Kehidupan yang berkenan bagi Tuhan adalah kehidupan yang bukan dipimpin oleh daging. Pada saat kita bicara mengenai korban bakaran dan persembahan, adalah dengan mematikan daging kita Bapak Ibu. Makanya di ayat 2a dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita nggak bisa katakan, aku ini baitnya Roh Kudus loh. Tapi hidup kita dipimpin oleh daging. Hidup kita dipimpin oleh amarah. Hidup kita dipimpin oleh iri dengki. Mungkin nggak kita katakan bahwa tubuh ini adalah bait sucinya Roh Kudus? Kalau isinya daging semua Bapak Ibu. Pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau hal-hal ini ada di dalam kita nggak jadi berkenan bagi Tuhan Bapak Ibu. Dan dikatakan barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi apa yang harus kita miliki? Buah-buah roh. Itu yang harus kita miliki. Cuma saya sering katakan kepada teman-teman sepelayanan, buah roh itu nggak bisa kita kejar, teman-teman.
Saya nggak bisa kejar, aku mau jadi orang yang penuh kasih. Nggak bisa Bapak Ibu. Ren, aku mengasihimu. Itu bisa hanya ada di mulut, bisa aja hanya lip service. Buah roh itu nggak bisa kita kejar, tapi pada saat daging itu dimatikan, ini yang tersisa. Buah roh yang tersisa. Itu sebabnya pada saat kita bicara, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Di ayat yang berikut dikatakan siapa? Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, nggak dibilang bahwa you harus kejar buah roh. Tapi dikatakan, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. You mau punya buah roh, matiin aja dagingnya. Udah nggak usah dikejar buah rohnya. Matiin aja dagingnya. Kalau dagingmu mati, buah roh itu akan keluar. Hari ini kamu punya kebencian, kamu buang kebencian ini, kasih itu akan keluar. Amin. Tapi kamu bisa mengatakan, aku mengasihimu Ren, tapi di dalam gue dongkol banget nih sama si Randy. Bisa kan? Tapi kalau kebencian itu gak ada, kasih itu pasti keluar. Yang ketiga Bapak Ibu, bait suci itu juga house of purification. Bait suci itu juga rumah pemurnian. Kenapa begitu penting ada pemurnian? 2 Korintus 7 ayat 1 berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang sudah miliki janji-janji itu, mari kita sucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani untuk menyempurnakan kekudusan. Kenapa begitu penting menyempurnakan kekudusan? Karena tanpa kekudusan gak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Bait suci itu tempat pemurnian. Satu hari teman-teman, Tuhan Yesus lagi berjalan sama murid-muridnya. Lalu ada seseorang datang dan berkata kepada dia, Guru, sahabatmu yang namanya Lazarus itu sekarang lagi sakit loh. Tapi anehnya Tuhan Yesus tidak menjawab, oke, aku akan langsung ke tempat dia. Enggak. Dia malah stay back, dia malah tinggal 2 hari lagi Bapak Ibu. Sesudah 2 hari itu dia tinggal, baru dia berangkat ke tempatnya Lazarus. Sampai di tempat Lazarus, Maria dan Marta saudaranya Lazarus datang menghampiri Tuhan Yesus. Guru kalau saja engkau datang, kemarin engkau datang, pasti saudaraku nggak mati nih. Tapi Tuhan Yesus biasa aja, lalu mereka diajak pergi ke kubur Bapak Ibu. Slide yang berikut. Setibanya di kubur, kata pertama yang Tuhan Yesus katakan adalah angkat batu itu. Lalu Marta, saudara dari orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan ini udah bau, udah 4 hari dia mati. Lalu Yesus katakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Akhirnya mereka angkat teman-teman, batunya mereka angkat. Dan sesudah batu itu diangkat, baru Tuhan Yesus bilang, Lazarus, mari keluar. Dan mujizat terjadi. Tuhan Yesus bisa bangkitkan Lazarus dari mati. Berapa susahnya sih pindahin batu? Mungkin dia cuma begini aja, batunya pindah atau hilang bahkan. Betul nggak? Tapi dia nggak kerjain loh. Dia bilang angkat batu itu. Baru sesudah batu itu diangkat, dia bilang Lazarus keluar. Hari ini teman-teman, mungkin kita sudah mulai berdoa, tapi kita masih simpan kepahitan. Doa itu gak manjur. Ini batu yang kita harus angkat nih, kepahitan. Dan Tuhan gak akan angkat buat kita Bapak Ibu. Kita yang harus buang kepahitan ini. Itu bicara mengenai pemurnian. Saat kita buang kemurnian, saat kita buang kepahitan itu, sama seperti saat itu batu dipindahkan. Saat batu dipindahkan, baru mujizat terjadi. Amin. Hari ini, kalau yang disampaikan mengingatkan kita kepada hal-hal yang begitu mengganjal, jangan diam aja Bapak Ibu.
beresin. Mau ngomong sama orangnya. Beresin, jangan simpan kepahitan. Kepahitan itu begini, kepahitan itu seperti rantai yang mengikat kaki kita. Satu kaki. Hari ini Tuhan mau ajak kita jalan jauh. Tuhan mau bawa kita maju ke depan Bapak Ibu. Tapi kita nggak bisa. Kita hanya bisa jalan sejauh langkah kita di sini. Karena kita masih izinkan satu kaki kita diikat di belakang. Kita mau masuk lembaran yang baru bersama dengan Tuhan. Kita mau izinkan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Lepasin rantainya. Kepahitan itu enggak membuahkan apa-apa buat kita. Yang kita pahitin udah enggak inget. Kita sampai sekarang gara-gara lu gua di sini, dia mah udah enggak inget. Dia udah jalan jauh. Kita masih diem di sini. Hanya karena kita enggak mau lepasin. Siapa yang rugi? Kita yang rugi kan? It is not worth it. Nggak ada nilainya, ya. Bukan sesuatu yang harus kita jagain. Aduh, kalau gua hilang ini, ntar gua lupa betapa jahatnya dia. Who cares? Kita peduli dengan kejahatan orang lain. Kalau kejahatan itu membawa dia ke satu tempat, pasti ada hukumannya. Dan biarlah Tuhan yang berperkara. Amin. Itu bukan bagian kita. Bagian kita, lepasin rantai ini. Biar Tuhan bisa berkarya dalam hidup kita. Ya. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Bait sucinya Tuhan is the house of glory. Bait sucinya Tuhan adalah tempat di mana nama Tuhan harus dipermuliakan. Aku ini bait sucinya Tuhan. Tapi dari kehidupanku, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kita nggak layak menyandang predikat itu Bapak Ibu. Firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 12 berkata begini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sekalipun, mereka tetap dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Saya suka ilustrasi mengenai bohlam ini Bapak Ibu. Kalau ruangan ini gelap semuanya. Dan di meja ini saya taruh bohlam 5 watt aja. Pada saat bohlam ini dinyalakan, dia nggak bisa menerangi satu ruangan Bapak Ibu. Tapi dari ujung ini pasti masih bisa lihat, ada sesuatu di atas mimbar. Tapi seringkali kita nggak mau bersinar karena kita bilang, aduh enggak deh gue baru kenal Tuhan, aduh enggak deh gue baru cetek. Kita mau nunggu nanti nih kalau bohlamnya udah naik ke 25 watt, ke 75 atau bahkan ke 100 watt baru kita mau bersaksi. Bukan itu yang Tuhan mau. Berapa watt dari bohlam ini itu tergantung dari kedewasaan rohani kita Bapak Ibu. Tapi walaupun kita hanya 5 watt, Tuhan mau kita jadi terang dimanapun kita berada. I'm so blessed with this. You may be the only Bible some people ever read. So the question is, are you a good translation? Sudahkah kita menjadi translasi yang baik dengan apa yang tercatat di Alkitab? Sudahkah mereka bisa melihat Kristus di dalam hidup kita? Atau mereka melihat hidup kita lalu mereka berkata, aduh, gua gak mau deh kenal sama Tuhannya dia. Atau orang melihat, wow, aku mau kenal dong dengan Tuhanmu. Itu yang Tuhan mau bagi kita semua Bapak Ibu. Bait sucinya Tuhan is a house of glory. Kita bait sucinya Tuhan. Hidup kita harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Saya mau ajak Bapak Ibu nyanyi satu lagu, tapi sebelum nyanyi kita rekap ya. Jadi hari ini kita belajar betapa pentingnya membangun bait suci. Clearly dari Hagai kita udah ngerti. Tuhan bilang, you mau hidup maksimal, beresin bait suci itu. Jangan you sibuk dengan kerjaanmu sendiri. Jangan you sibuk dengan kepentinganmu sendiri. Beresin bait sucinya itu. Karena kalau enggak, you pakai baju tapi enggak hangat. You makan tapi enggak kenyang. Beresin. Lalu kita diingatkan, tubuh kita ini bait sucinya Tuhan Bapak Ibu.
Yuk kita introspeksi dan kita bangun. Yang pertama, bait sucinya itu adalah house of prayer and worship. Tempat di mana doa dan pujian penyembahan dinaikkan. Hari ini kita nggak punya waktu khusus sama Tuhan. Ya punya komitmen yuk. Siapin waktu. Sibuk. Nggak usah lama-lama. Atau at least siapkan satu waktu yang pasti. Once a week. Pokoknya jam segitu gue mesti ada di situ. Yang kedua, house of sacrifice and offering. Introspeksi yuk, hidup kita masih dipimpin sama daging gak sih? Apakah kita izinkan amarah kita, kontrol kita? Kita gak bisa kejar yang namanya buah roh Bapak Ibu. Tapi once kita kill daging itu, buah roh itu akan hadir. Yang ketiga, house of purification, kepahitan, nothing fancy. Tidak ada sesuatu yang istimewa dengan yang namanya kepahitan Bapak Ibu. Sampah itu, amin. Jangan biarkan kepahitan menggagalkan setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, pastikan hidup kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Udah gitu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Next slide yang ada lagunya. Siap. Judulnya adalah Jadikan Aku Bait Suci-Mu. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Yes Lord. Tuhan telah panggil setiap kita Bapak Ibu. Dan Dia mau pakai kita sebagai alat dari kerajaan-Nya. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan doamu bagi kemuliaan nama-Mu. Kita nyanyikan lagi dari awalnya dengan kesungguhan hati. Biar ini menjadi deklarasi kita bagi Tuhan. Tuhan telah pilih kita semua. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Biarlah ini menjadi komitmen kita Bapak Ibu. Jadikan kami Tuhan bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan nama-Mu. Sekali lagi kita katakan, jadikan kami Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu
kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami mesbah doa-Mu Tuhan. Pakai kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Di rumah tangga kami. Di pekerjaan kami. Pimpin kami. Biarlah setiap orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Untuk hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami belum menjadi apa yang Engkau harapkan. Tapi biarlah terus Engkau pimpin kami selangkah demi selangkah. Untuk kami menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu. Dan saat ini kami mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya. Dan setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan ingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, yuk kita tundukkan kepala, kita mengingat betapa baiknya Tuhan itu. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Kemuliaan-Mu sedang turun atas setiap kami. Engkau baik Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan, yang kita lakukan tidak berkenan bagi Tuhan, yuk kita akui di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun Tuhan, supaya kita dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-Mu. Kami masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita siapkan roti dan anggur kita. Bapak Ibu Tuhan Yesus, perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Dan anak-anak di bawah 12 tahun belum boleh untuk terima perjamuan kudus. Kita siapkan roti kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti. Angkat roti kita di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan cawan kita Bapak Ibu. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan.
Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan. Tuhan akan pakai engkau untuk kemuliaan namanya. Engkau akan dikuatkan, dimampukan. Engkau akan melihat Tuhan turut bekerja dalam setiap perkara. Terima, terima, terima. Sekiara la bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Kau berkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kami akan pulang bersorak-sorai. Kau berkati juga setiap keluarga-keluarga. Para suami mari angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usaha dan bisnismu, diberkatilah rumah tanggamu. Apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Para istri, mari angkat kedua tangan. Tuhan juga berkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadi pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Dan biarlah kehidupanmu terus diberkati Tuhan. Dan nama Tuhan akan selalu dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Bapa, ini adalah generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia. Tuhan curahkan, pakai kehidupan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, terus bawa mereka naik Tuhan. Menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan melihat dari setiap tangan, dari setiap hal yang mereka kerjakan, akan ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai. Jaga kekudusan. Karena engkau sedang disiapkan Tuhan. Dan bagi yang belum menikah, Tuhan siapkan pasangan yang sepadan. Mari semua jemaat angkat kedua tanganmu. Dengan iman. Hamba percaya. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan. Hamba berdoa. Seluruh jemaat dari 2PM diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yuk kita tutup. Ya langsungnya tutup ya. Yuk kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk ibadah pada sore hari ini. Bapak Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Kami gak ngerti Tuhan. Tapi kami mau Tuhan tuntun. Kami mau kami serahkan. Semua perkara ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami tahu ada kalanya Tuhan pakai perkara ini untuk membentuk kami. Ajar kami untuk mengerti Tuhan. Dan sepanjang minggu ini, tuntunan Tuhan, hikmat marifat Tuhan akan terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami siapkan hati kami menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaannya manis dari Roh Kudus mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari siapa kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semuanya. Happy Sunday.